Salam, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Berbicara tentang bangkit dari keterpurukan. Ada banyak tokoh Alkitab yang mengalami titik-titik terendah, pergumulan atau keterpurukan di dalam perjalanan hidup mereka. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama hingga yang ke-42 berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Bagaimana sih perempuan Samaria ini bisa bangkit dari keterpurukannya? Yang pertama, perempuan Samaria menyediakan waktu yang cukup untuk mendengarkan Tuhan, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran yang ia lakukan, yang perempuan Samaria ini jalani, dia tidak membela diri, dia menyatakan ya benar. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran itu, perempuan Samaria tetap mendengar. Dan yang ketiga, dia mulai mengenal Tuhan. Dia menyatakan Yesus adalah seorang nabi. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah, mungkin dia adalah Kristus yang dijanjikan. Dan pada akhirnya, perempuan Samaria ini mengalami kebebasan, kemerdekaan. Dia bangkit dari keterpurukannya. Dia yang tadinya tidak mau bertemu dengan seorang pun dalam perjalanan dia ke sumur Yakub itu. Pada akhirnya, dia berlari dengan semangatnya, dengan sukacitanya untuk pergi bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria itu pun boleh datang kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak tahu titik terendah apa yang sedang kita alami saat ini, yang rekan-rekan alami saat ini. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam segala musim kehidupan kita. Dia ada di dalam titik terendah kita sekalipun, untuk menyatakan kepada kita jalan keluar, untuk menawarkan kepada kita kebebasan dan kemerdekaan di dalam Kristus. Asalkan kita mau. Yang pertama, menyediakan waktu kita yang cukup, waktu yang khusus untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang kedua, sepakat dengan Tuhan bahwa dosa adalah dosa, jujur kepada Allah apa adanya. Dan yang ketiga, mengenal Dia dengan benar, merendahkan diri, menyatakan kedaulatan Tuhan, sehingga kita boleh melihat siapa Tuhan dan siapa kita di hadapan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan terburu-buru, tetapi biarlah kita punya waktu yang cukup ada di dalam hadirat Tuhan. Berapa lama waktu yang teman-teman, rekan-rekan berikan tiap-tiap hari untuk ada di dalam hadirat Tuhan? Itu sangat penting. Karena persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu adalah awal kita mengalami pemulihan. Kita bangkit dari keterpurukan. Mengapa? Karena ketika kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, di sana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan Tuhan berkomunikasi dengan kita, sehingga kita bisa dimerdekakan karena ada firman Tuhan yang dapat menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian di dalam aktivitas hari ini.